Ternyata itu hanya ditempelin aja guys, dilem aja, nggak ada konstruksinya di situ. Itu dipakai ya langsung meleot guys, rusak nanti, ya ambrol guys pasti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Kang Mebel Jepara Art Furnicraft. Ini pusatnya furnitur asli Jepara terbaik dan berkualitas. Video kali ini akan membahas, ini sekaligus tips ya bagi teman-teman yang ingin membeli furnitur yang berkualitas. Ini penting banget ya guys ya. Meskipun kalian tidak ada rencana dalam waktu dekat membeli furnitur, tapi video ini bisa di save nanti. Mungkin di kemudian hari kalian punya budget atau punya uang yang bisa untuk membeli furnitur sesuai keinginan kalian. Langsung aja ya guys ya. Ini tips pertama, cari furnitur dari material kayu yang terbaik. Material kayu itu ada beberapa macam guys. Ada kayu jati, ada kayu mahoni, ada trembesi, ada sungke dan lain-lain. Tapi umumnya orang itu lebih banyak memilih kayu jati. Sedangkan kayu jati sendiri itu banyak sekali jenisnya guys. Mulai dari kayu jati yang dari perhutani, yang grade 1, yang kedua mungkin dari kayu jati Sulawesi, atau mungkin dari kayu jati rakyat atau jati kebun. Itu semua punya karakteristik masing-masing. Jadi kalian mesti hati-hati. Jadi jangan sampai nanti tertipu mintanya kayu jati dikasih mahoni, mintanya kayu jati perhutani dikasih jati yang lainnya. Itu udah nanti kita keluar uang banyak, ternyata hasilnya atau furniturnya itu tidak maksimal atau tidak sesuai keinginan kita. Yang kedua ini masalah woodworking guys, ini tak kalah pentingnya. Tanyakan sama produsennya atau sellernya itu konstruksinya. Paling penting guys, itu bagaimana sambungan antar papannya, antar kayunya itu seperti apa, apakah kokoh atau tidak itu. Jika konstruksinya itu asal-asalan guys, misalnya nyambung papan yang harusnya pakai lem yang kuat, pakai jointer, pakai tenon yang bagus, ternyata itu hanya ditempelin aja guys, dilem aja, nggak ada konstruksinya di situ. Itu dipakai ya langsung meleot guys, rusak nanti. Misalnya kursi kayak gini, nah ini nggak ada purusnya atau tenonnya ya, nah dibuat duduk gini ya udah langsung meletot gitu guys. Nah kayak gini. Ini penting banget, konstruksi di sini itu konstruksi, ini konstruksi, bagian sandaran konstruksi, nah ini juga konstruksi. Ini ingat-ingat guys, persambungan kayu ini itu penting sekali. Ini baru bahas kursi, belum bahas lemari. Kalau lemari beda lagi guys, itu ada pakai sistem konstruksi knockdown. Nah itu knockdown itu lepasan. Jadi jangan sampai kita beli lemari nanti dibikin tuh fix atau tetap gitu kan. Repot, nanti di pengirimannya sudah memakan biaya banyak karena itu gede banget barangnya. Nanti sampai sana, sampai rumah, nggak bisa dimasukin ke rumah. Wah malah tambah payah lagi itu. Yang ketiga guys, itu masalah finishing. Nah saya selalu ngomong, finishing itu membuat furnitur lebih bagus atau lebih buruk gitu kan. Misalnya pakai kayu jati yang berkualitas dari perhutani, konstruksinya bagus, bikinnya bagus, terus pokoknya semua dibikin yang istimewa. Tapi di akhirnya itu finishingnya nggak bisa maksimal. Itu nanti membuat semuanya jadi kacau guys. Finishing sendiri itu banyak sekali guys. Ada yang dari jenis bahan tertentu, juga ada yang dari teknik penggunaan atau teknik aplikasi finishingnya itu sendiri. Misalnya dari bahan itu ada melamin, NC atau nitroselulose, ada polyurethane, ada water base, stick oil dan lain-lain. Kalau untuk jenis finishingnya atau teknik finishingnya ya, itu ada yang close pore, tutup pori ya, ada yang mintanya open pore atau buka pori, ada yang water base, ada yang rustic. Cat duku juga guys, itu paling penting gitu kan. Jadi cat duku itu dari cat mobil yang diaplikasikan ke kayu. Nanti kita spill yang video berikutnya ya, cuman ini saya kasih dikit-dikit aja. Misalnya kalian tuh pengen furnitur dari kayu jati tapi mintanya di duku, ternyata sellernya bisa atau produsennya bisa,
Padahal guys, kayu jati itu sangat anti sama cat duko. Itu kan, kayu jati itu punya getah yang sangat banyak, yang punya zat minyak yang sangat banyak. Ketika diaplikasikan cat duko, selesai guys, itu akan keluar kuning-kuning atau getahnya kayu jati itu. Dan itu akan merusak permukaan cat dukonya. Makanya guys, pengetahuan finishing itu harus kalian ketahui sebelum kalian tuh memutuskan membeli furnitur di seller mana. Yang keempat, pastikan kalian tahu furniturnya itu menggunakan hardware berkualitas atau tidak. Misalnya nih guys, engsel pintu lemari itu tanyakan tuh sama sellernya, dia itu pakai engsel yang merek apa, karena merek itu menentukan guys. Terus nanti jenisnya itu slow-mo atau tidak. Slow-mo itu soft close ya guys ya, jadi pintu itu cuman hanya disentuh sedikit, itu dia langsung nutup sendiri. Itu harganya lumayan mahal guys itu. Terus relaci itu misalnya kalau yang murah itu pakai relaci yang atom yang warnanya putih, itu juga nentuin harga furniturnya nantinya gitu kan. Jadi jangan sampai kalian tuh beli furnitur yang memang lacinya gede dikasih rel yang kecil segitu, ya ambrol guys pasti itu. Terus misalnya handle atau tarikan ya guys ya, tarikan mintanya misal tarikan tuh banyak sekali jenisnya. Ada yang dari bahan yang gembrengan atau yang murahan, ada bahan yang memang dari logam atau dari kuningan. Nah itu juga menentukan harga jual furnitur. Terus kunci guys, kunci itu juga tanyakan mereknya. Nah kalau kalian misal beli lemari atau beli buffet yang ada kuncinya, ternyata dikasih kunci showcase kaca atau tempat kaca itu ya nggak mungkin itu bisa awet gitu kan. Itu apalagi bobot dari lemarinya sendiri itu sangat besar gitu kan, dibandingkan dengan misalnya kunci dari tempat kaca itu yang kuncinya itu mungkin murah di situ, ya hancur guys itu. Selanjutnya guys, itu yang kelima ya, sesuaikan desain furnitur dengan desain rumah kalian. Nah rumah kalian misalnya apa nih, konsepnya minimalis atau mungkin klasikan atau American style. Nah itu harus disesuaikan dengan nanti furniturnya seperti apa. Ada juga sih misal kita mix and match ya, furnitur dengan desain kontemporer kita samakan. Misalnya furnitur minimalis kita masukkan ke dalam rumah yang minimalis modern atau American modern, masih bisa nyambung. Tapi ya itu nanti tergantung finishingnya itu mendukung atau enggak dari rumah itu gitu kan. Jadi desain itu juga pengaruh ke desainnya itu sendiri atau dari jenis finishingnya itu guys. Terus apa lagi ya, mungkin tambahan ini fungsi furnitur. Kenapa sih saya bilang fungsi furnitur gitu kan? Nah ini guys, misal kalian itu minta atau beli kursi bar gitu kan, kursi bar itu tingginya mungkin 75 cm. Ternyata guys itu dibikin 45 cm dudukannya, malah jadi kursi makan, enggak kursi bar. Makanya kita harus nentuin fungsinya guys itu. Misalnya juga sofa ruang tamu atau ruang keluarga itu juga beda-beda, dudukannya itu berapa, tingkat keempukannya seperti apa. Kalau sofa tamu kan lebih agak keras gitu kan guys, kalau sofa keluarga ya mesti nyampu gitu kan, soalnya itu kan untuk berkumpul sama keluarga, jadi kesannya tuh nyantai, nyaman gitu kan, sama keluarga itu jadi hangat gitu. Ini mungkin tambahan juga guys, keamanan dan kenyamanan. Ini seringkali kita belajar guys, jadi kita sampai di titik ini tuh kita belajar dari kesalahan-kesalahan produksi yang pernah kita bikin. Dikomplain tuh hal yang biasa buat kita, itu malah jadi masukan buat kita untuk selalu memperbaiki produksi furnitur kita. Misalnya guys itu kan keamanan dan kenyamanan gitu kan, kita bikin rustic, ternyata rusticnya itu orang yang beli nggak mau yang ekstrim, mintanya yang soft gitu kan. Kayak ini misalnya, ini kan kursinya ini kan ini rustic gitu kan, tapi kan ini white boss, jadi rusticnya itu agak lembut gitu kan, jadi ke tangan itu masih nyaman gitu kan, nggak narik-narik baju gitu kan. Itu kan beda banget. Misal nanti finishingnya itu minta yang rustic yang hard, itu yang mungkin erosinya sangat tajam, karena orang yang beli itu mungkin suka yang antik. Jadi beda banget ya persepsi pembeli, dan kita sebagai seller atau sebagai produsen furnitur tuh harus memahami
karakteristik pembelinya itu. Jadi kalian kalau misal mau beli furnitur, ya pastikan nyaman atau enggak, atau tingkat kenyamanan kita seperti apa, kita konsultasikan sama sellernya atau sama produsennya, gitu ya guys. Sekali lagi, pilih seller atau produsen furnitur yang mudah diajak kerjasama. Suruh mereka untuk memberikan report atau hasil laporan selama produksi itu berjalan, ya, supaya apa guys, itu menghindari mungkin kita nanti ketipu gitu kan. Ketipu bisa jadi dikirim juga barangnya tapi ketipu dari bahan materialnya, ketipu dari bahan finishingnya, kan repot guys. Cukup sekian ya guys ya video tentang cara membeli furnitur yang berkualitas. Nantikan video-video selanjutnya ya guys ya, dan pastikan kalian subscribe di YouTube channel Kang Mebel Jepara Art Furnicraft. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.